adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik semua pada hari Minggu ini? Jadi semua pada sehat semua ya. Puji Tuhan, Kalisa senang sekali Kalisa bisa tampil lagi ya di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya mungkin beberapa bulan yang lalu Kalisa tidak pernah tampil, tetapi Kalisa hari ini akan menemani adik-adik semua untuk beribadah di sekolah minggu Blessing Kids. Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami selama seminggu ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, di hari Minggu yang cerah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyanyikan puji-pujian, dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus hadir ibadah kami hari ini, sehingga Tuhan kami boleh Kau buka hati kami, mata kami, telinga kami untuk bisa beribadah dengan serius. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku
Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya. Yuk kita persiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu adalah tujuan kami Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bukan hanya kami dengar Tuhan, tetapi kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih inget gak minggu lalu Kak Dewi cerita tentang apa nih? Ya, Kak Dewi bercerita tentang Raja Yosafat adalah seorang raja yang sangat menyenangkan hati Tuhan, seorang raja yang taat kepada Tuhan. Nah hari ini Kalisa juga akan bercerita tentang seorang raja, tetapi raja itu beda sekali dengan Raja Yosafat. Siapa ya? Simak baik-baik ya. Ada seorang raja muda memerintah di kerajaan Yehuda. Namanya adalah Raja Yoyakin. Dia bukan raja yang baik seperti Raja Yosafat, karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia mengikuti perbuatan ayahnya yang jahat. Yoyakin tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa adik-adik. Raja Yoyakin juga melawan Raja Babel. Dia berpikir Tuhan akan membantunya untuk melawan Babel. Tetapi apa yang terjadi ya adik-adik? Namun yang terjadi adalah orang-orang Babel maju menyerang Yerusalem.
kota di mana Raja Yoyakim tinggal. Bahkan ya adik-adik, Raja Babel yaitu bernama Raja Nebukadnezar juga ikut menyerang loh. Nah, kota Yerusalem pun terkepung adik-adik. Istana juga terkepung. Raja Yoyakim dan orang-orang di istana melawan orang-orang Babel dan Raja Nebukadnezar. Raja Yoyakim, ibunya Raja Yoyakim, pegawai, pembesar-pembesar, istri mereka, semua ditangkap oleh Raja Babel dan dibawa keluar Yerusalem. Dalam serangan itu adik-adik, orang Babel tidak hanya menangkap orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, namun mereka juga merampas, mengambil semua barang-barang yang ada di rumah Tuhan, yang ada di bait Allah. Dan juga orang-orang Babel itu juga mengambil semua barang-barang yang ada di istana raja adik-adik. Perkakas dari emas, perak, semuanya diambil oleh orang-orang Babel. Bahkan penduduk Yerusalem, panglimanya, pahlawan yang gagah perkasa, semua diangkut ke negeri Babel. Bahkan ya adik-adik, tukang pandai besinya pun dibawa keluar ke Yerusalem. Jadi siapa yang tertinggal di Yerusalem? Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gak berdaya. Nah, Yehuda telah dikuasai oleh Babel, oleh orang-orang Babel. Sangat menyedihkan ya adik-adik, karena semua kepunyaan atau semua milik dari kerajaan Yehuda habis adik-adik, sirna, hilang semuanya. Ya, semuanya menjadi tawanan perang. Dan orang-orang Yehuda pun gak bisa bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau menurut adik-adik ya, apa sih kesalahan orang-orang Yehuda sehingga mereka kalah dalam perang? Apakah karena perlengkapannya gak canggih? Atau karena jumlah tentara atau prajuritnya sedikit? Atau mereka nggak punya senjata? Ternyata adik-adik, yang membuat Raja Yehuda kalah melawan kerajaan Babel itu karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Memangnya kejahatan apa sih yang orang-orang Yehuda lakukan? Adik-adik masih ingat gak? Kenapa Tuhan sangat kecewa dengan bangsa Israel? Betul, karena bangsa Israel atau orang Yehuda dia tidak menyembah Tuhan. Mereka membuat dewa-dewa, mereka membuat patung-patung penyembahan berhala. Itu yang menyakitkan hati Tuhan. Padahal ya, Tuhan sudah mengingatkan terus loh melalui nabi-nabi, ya, mengingatkan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel kembali dan percaya kepada Tuhan. Namun orang-orang Israel atau Yehuda tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena dosanya, maka ketika mereka diserang Raja Babel, mereka nggak sanggup melawan. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah adik-adik, apa pesan dari cerita hari ini? Cerita hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh ya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita harus setia mengikuti perintah Tuhan. Kita harus setia mendengarkan kehendak Tuhan. Kita harus setia membaca
selalu setia berdoa, setia mendengarkan firman Tuhan, beribadah sekolah minggu. Jangan tinggalin sekolah minggu ya adik-adik. Ya, saat kita setia mendengarkan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kok nyertain kita. Gak akan pernah Tuhan tinggalin kita. Ya, ketika kita lupa sama Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga gak suka. Ya, jadi jangan mengulangi kesalahan seperti orang-orang Israel atau Yehuda ya adik-adik yang tidak setia kepada Tuhan. Kita anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, ingat ya, jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah tergoda dengan dosa. Ya, jangan juga lupa ya sekolah minggu, ya khususnya adik-adik yang masih di rumah. Ya, jangan males-malesan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Ya, dikala kita saat sedih, dikala kita saat senang, kita harus tetap membawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih adik-adik. Yuk kita akhiri dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap selalu setia berdoa, mendengarkan firman Tuhan, beribadah sekolah minggu, dan juga Tuhan kami tidak lupa untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus, ajari kami selalu Tuhan untuk menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, yang selalu membawa Engkau Tuhan, yang selalu menyediakan tempat khusus bagimu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau selalu menerangi kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk taat, untuk dengar-dengaran Tuhan, orang tua, guru kami, kakak sekolah minggu, sehingga Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aktivitas untuk minggu hari ini yaitu ayat hafalan dari Amsal 3 pasal 3 ayat 11, yaitu hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.